Assalamualaikum. Hai semua, masih di catatan istimewa. Kita sudah mengenal Majapahit dan Sriwijaya merupakan dua kerajaan yang paling kesohor dalam sejarah dan paling berpengaruh di Asia Tenggara. Majapahit dengan pusat di Jawa Timur mencapai puncak kejayaan di bawah Hayam Wuruk dan Gajah Mada, menyatukan wilayah Nusantara. Sedangkan Sriwijaya berpusat di Sumatera Selatan, menguasai perdagangan maritim di Asia Tenggara dan menjadi pusat pembelajaran Buddha. Namun menurut catatan sejarah, kerajaan tertua di Nusantara bukanlah kedua kerajaan tersebut, melainkan sebuah kerajaan yang berdiri di Kalimantan Timur pada abad sebelum mereka ada. Kerajaan apakah yang paling tertua dalam sejarah Nusantara? Berikut kami ulas seputar kerajaan tertua di Nusantara versi catatan istimewa. Bagi kamu yang penasaran, tonton sampai habis. Namun sebelum lanjut, bagi kamu yang baru gabung di channel ini, terus dukung channel dengan tekan tombol like, subscribe, dan loncengnya, agar kamu terus mendapatkan notifikasi info baru dari catatan istimewa. Pendiri sekaligus raja pertama kerajaan Kutai adalah Kudungga. Kudungga diduga seorang kepala suku yang kemudian mengubah sistem politik setelah ajaran Hindu-Buddha masuk ke wilayah tersebut. Kerajaan Kutai mencapai puncak kejayaannya di bawah pemerintahan Maharaja Mulawarman. Mulawarman menggantikan ayahnya, Raja Asmawarman, dan berhasil memperluas wilayah kekuasaan kerajaan Kutai. Di masa kejayaannya, Kutai disebut-sebut telah menguasai hampir seluruh bagian pulau Kalimantan. Penduduk hidup dengan tentram dan sejahtera di masa pemerintahan Mulawarman, berkat lokasi strategis kerajaan di jalur perdagangan antara Cina dan India. Perdagangan menjadi bagian penting dari kehidupan ekonomi masyarakat, selain pertanian. Namun sayangnya, masa kejayaan kerajaan Kutai harus berakhir pada masa kekuasaan Maharaja Dharma Setia. Pada tahun 1365, Dharma Setia tewas di tangan Raja Kutai Kartanegara ke-13, Aji Pangeran Anom Panji Mendapa. Dengan tewasnya Dharma Setia, kerajaan Kutai Martadipura runtuh dan dikuasai oleh Kutai Kartanegara. Kerajaan ini kemudian berubah menjadi kerajaan Islam yang dikenal dengan nama Negara Kertagama. Sejak tahun 1735, Raja Kutai Kartanegara bergelar Sultan dan kerajaan tersebut berubah menjadi Kesultanan. Peninggalan sejarah dari kerajaan Kutai masih bisa ditemukan di Museum Mulawarman di Kota Tenggaro, Kalimantan Timur. Prasasti Yupa adalah jejak sejarah tertua kerajaan Kutai yang masih bisa dilihat hingga saat ini. Prasasti yang sejumlah 7 buah ini merupakan bukti kuat berdirinya kerajaan Hindu di Kalimantan. Selain itu, terdapat kalung uncal, sebuah kalung emas seberat 170 gram yang dihiasi liontin dengan ukiran cerita Ramayana. Kalung inilah yang diduga menjadi salah satu atribut yang digunakan oleh Sultan Kutai Kartanegara setelah Kutai Martadipura ditaklukkan. Benda peninggalan unik lainnya adalah kura-kura emas yang dipercaya sebagai persembahan dari pangeran kerajaan Cina yang ingin mempersunting putri kerajaan Kutai. Begitu pula keris bukit adalah keris yang digunakan oleh Permaisuri Aji Putri Karangmelenu. Sementara kelambu kuning dipercaya masyarakat setempat memiliki kekuatan magis dan bisa menangkal tuah atau badak. Singgasana Sultan yang terjaga hingga saat ini di Museum Mulawarman juga merupakan peninggalan penting dari kerajaan Kutai. Selain itu, terdapat meriam kerajaan Kutai dan ketopong Sultan, mahkota Sultan kerajaan Kutai yang kini disimpan di Museum Nasional Jakarta. Mahkota emas ini memiliki berat 1,98 kg dan ditemukan di daerah Muara Kaman pada tahun 1890. Kerajaan Kutai Martadipura
dengan berbagai peninggalan sejarahnya, memberikan gambaran jelas tentang kejayaan dan kebesaran masa lalu yang pernah ada di Kalimantan Timur. Melalui peninggalan-peninggalan ini, kita dapat melihat betapa pentingnya peran Kerajaan Kutai dalam sejarah Indonesia, terutama dalam perkembangan budaya dan politik di wilayah tersebut. Keberadaan Kerajaan Kutai Martadipura menunjukkan bagaimana pengaruh Hindu-Buddha dapat mengubah sistem politik dan budaya di Nusantara. Kudungga sebagai raja pertama membuktikan bahwa transformasi dari kepala suku menjadi raja dengan sistem pemerintahan yang lebih terstruktur adalah hasil dari pengaruh ajaran Hindu-Buddha yang masuk ke wilayah tersebut. Pemerintahan Maharaja Malawarman tidak hanya membawa kejayaan dan kesejahteraan bagi rakyatnya, tetapi juga menjadikan Kutai sebagai pusat perdagangan penting di jalur antara Cina dan India. Perdagangan yang berkembang pesat ini tidak hanya memperkaya kerajaan, tetapi juga membawa berbagai pengaruh budaya dari luar yang memperkaya budaya lokal. Namun seperti banyak kerajaan besar lainnya, Kutai Martadipura akhirnya mengalami keruntuhan. Perebutan kekuasaan dan konflik dengan kerajaan tetangga seperti Kutai Kartanegara menjadi penyebab utama keruntuhan kerajaan ini. Kematian Maharaja Dharma Setia di tangan Raja Kutai Kartanegara ke-13 menandai berakhirnya kejayaan Kerajaan Kutai Martadipura dan dimulainya era baru di bawah kekuasaan Kutai Kartanegara yang kemudian bertransformasi menjadi Kesultanan Islam. Transformasi ini menunjukkan bagaimana dinamika politik dan keagamaan di Nusantara terus berkembang dan berubah seiring waktu. Masuknya Islam ke wilayah tersebut dan transformasi kerajaan menjadi kesultanan menunjukkan adaptasi masyarakat dan penguasa terhadap perubahan zaman dan pengaruh budaya baru. Kutai Martadipura, kerajaan bercorak Hindu pertama di Indonesia, terletak di Muara Kaman, Kalimantan Timur, tepatnya di hulu Sungai Mahakam. Berdasarkan buku Kebudayaan dan Kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia, karya Anton Dwi Laksono, kerajaan ini diperkirakan berdiri pada abad 4 Masehi, dibuktikan melalui penemuan sejumlah prasasti di daerah Kutai. Peninggalan sejarah dari Kerajaan Kutai Martadipura tersebut adalah warisan budaya yang sangat berharga. Benda-benda ini tidak hanya menjadi bukti kejayaan masa lalu, tetapi juga menjadi sumber inspirasi dan kebanggaan bagi masyarakat Kalimantan Timur dan Indonesia pada umumnya. Museum Mulawarman di Tenggara menjadi saksi bisu dari kebesaran Kerajaan Kutai Martadipura dan menjaga peninggalan-peninggalan bersejarah ini agar tetap dapat dilihat dan dipelajari oleh generasi masa kini dan yang akan datang. Melalui museum ini, sejarah dan budaya Kerajaan Kutai terus hidup dan memberikan pelajaran berharga tentang kejayaan masa lalu dan bagaimana masyarakat setempat dapat mempertahankan identitas dan warisan budaya mereka di tengah perubahan zaman. Dengan demikian, Kerajaan Kutai Martadipura bukan hanya merupakan bagian penting dari sejarah Indonesia, tetapi juga menjadi simbol dari kekayaan budaya dan warisan sejarah yang harus dijaga dan dilestarikan. Keberadaan peninggalan-peninggalan ini mengingatkan kita akan kejayaan masa lalu dan pentingnya menjaga warisan budaya untuk generasi mendatang. Demikian seputar kerajaan tertua di Nusantara versi catatan istimewa. Bagi kamu yang punya tambahan atau koreksi seputar kerajaan tertua di Nusantara, tulis di kolom komentar ya. Sampai sini dulu guys. Sampai bertemu kembali di catatan istimewa selanjutnya. Wassalam.